Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kali ini saya ingin menyampaikan renungan yang berjudul Perbedaan Israel dan Gereja dilihat dari pandangan mereka terhadap negeri perjanjian. Abraham mempunyai dua anak, jasmani dan rohani, Israel dan gereja. Mereka memiliki perbedaan pandangan terhadap negeri perjanjian. Bagi Israel, negeri perjanjian berupa sebidang tanah yang sebelumnya diduduki oleh bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa lain yang kemudian mereka sebut sebagai tanah Israel. Sedangkan bagi gereja, negeri perjanjian bersifat rohani, suatu negeri yang disiapkan oleh Allah sebagai pengganti Eden yang ditinggalkan Adam dan Hawa. Perbedaan pandangan tersebut membedakan pandangan hidup mereka. Israel mengarahkan hidupnya ke negeri Israel, sedangkan gereja mengarahkan hidupnya ke tanah air surgawi. Negeri perjanjian pertama-tama diberikan Allah kepada Abraham. Selanjutnya diteruskan dari Abraham kepada Ishak dan kemudian kepada Yakub. Tanah perjanjian tersebut diimani oleh Yusuf yang menjelang kematiannya dinyatakannya kepada saudara-saudaranya. Kejadian 50:24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Tanah perjanjian yang diyakini Israel adalah negeri yang sebelumnya dimiliki bangsa Kanaan dan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Allah tidak berkenan jika bangsa Israel menetap selamanya di Mesir. Maka ia berkenan membawa mereka ke negeri yang dijanjikannya. Keluaran 6:7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Setelah Israel keluar dari Mesir, tinggal di padang gurun selama 40 tahun, dan menyeberangi sungai Yordan, mereka menempati tanah yang dijanjikan. Tetapi ada syarat untuk dapat tetap tinggal di negeri perjanjian, yakni berpegang pada firman Allah yang disampaikan melalui Musa. Sebab jika tidak, mereka harus terusir dari tanah yang dijanjikannya kepada mereka. Pada zaman Yosua mereka menaati hukum Tuhan dengan beribadah kepadanya. Tetapi sepeninggal Yosua mereka mulai melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan pada zaman hakim-hakim mereka membelakangi Tuhan dengan hidup sekehendak hatinya sendiri. Lalu Israel memasuki zaman raja-raja dan terus berbuat jahat di mata Tuhan, sehingga mereka dihukum dan dibuang ke dalam pembuangan. Kejahatan Israel di hadapan Allah sangat besar, sehingga dikatakan tidak mungkin lagi terjadi pemulihan. 2 Tawarikh 36:16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Satu hal yang menarik, ternyata Alkitab menjelaskan bahwa dalam konsep negeri perjanjian secara fisik terkandung gambaran tentang sebuah tempat penumpangan yang bersifat sementara. Pemahaman mengenai tanah terjanji sebagai tempat penumpangan sudah dimiliki oleh Abraham, Ishak, dan Yakub.
mereka menganggap tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing. Kejadian 35:27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiriat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Bahkan Daud pun memiliki juga pemahaman serupa. Mazmur 39:13. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepadaku, kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Penulis surat Ibrani menjelaskan dengan terang benderang mengenai sifat rohani negeri perjanjian tersebut. Pertama dikatakan bahwa Yosua tidak membawa Israel masuk negeri perjanjian sejati. Ibrani 4:8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Kedua, Abraham memiliki pandangan rohani tentang suatu negeri yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tentu ini bukan negeri seperti Kanaan atau tanah Israel secara fisik. Ibrani 11:8-10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima sebagai milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan gereja sebagai anak Abraham rohani memiliki pandangan rohani tentang negeri perjanjian yang akan dimilikinya secara kekal sebagai anak-anak rohani Abraham. Filipi 3:20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi Abraham mempunyai dua anak dengan sifat yang berbeda, yaitu Israel dan gereja. Israel bersifat jasmani, sedangkan gereja bersifat rohani. Israel yang bersifat jasmani memperoleh warisan tanah Kanaan. Kini bangsa Israel atau Yahudi yang berdiaspora di seluruh dunia merindukan pulang ke tanah yang mereka sebut tanah Israel. Gereja yang bersifat rohani memperoleh warisan negeri surgawi dan mengarahkan pandangannya ke negeri yang kekal. Gereja tidak mendukung atau mendoakan keberhasilan Israel menguasai tanah Palestina. Saya ulangi, gereja tidak mendukung atau mendoakan keberhasilan Israel menguasai tanah Palestina, tetapi mendoakan pertobatan mereka untuk percaya Yesus Mesias, sehingga mereka dapat disebut anak-anak sejati Abraham dan menggenapi janji Allah kepada Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yesus Kristus telah mendirikan jemaatnya dan mengutusnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebagai anak-anak Abraham, Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa setelah mereka mengakui dan menerima Yesus sebagai Mesias mereka dan mengalihkan pandangan mereka dari tanah air jasmani
ke tanah air surgawi seperti yang dinanti-nantikan oleh Abraham, bapaknya. Tuhan memberkati.